Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya M. Fadil Faiz dengan NIM 2509005 dan teman saya Rame Bakmal Variansyah dengan NIM 2509020. Saya Mahardha Risaka dengan NIM 2509016. dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar yaitu pencarian algoritma pemrograman dengan metode sekuensial. Jadi di sini kami mengambil studi kasus pencarian data karyawan dan kami akan membahas dari mulai pseudocode, flowchart hingga program C++. Nah, mengapa kita memilih algoritma pencarian daripada pengurutan? Karena algoritma pencarian dengan metode sekuensial lebih efisien untuk data kecil dan lebih mudah diimplementasikan. Studi kasus. Pada studi kasus ini, PT Indramayu Indah memiliki beberapa karyawan dengan data seperti nama, umur, jabatan, divisi, dan gaji. Untuk memudahkan pencarian informasi, dibuatlah sebuah program yang sederhana yang dapat mencari data karyawan berdasarkan nama. Program ini menggunakan metode sequential search, yaitu pencarian yang dilakukan secara berurutan. Metode sequential search yaitu pencarian yang dilakukan secara berurutan dari data pertama. Sequential search yaitu pencariannya yang dilakukan secara berurutan dari data pertama sampai data yang dicari ditemukan. Tapi di sini kepotong, Dengan cara ini, pengguna cukup memasukkan nama karyawan, lalu program akan menampilkan informasi lengkap jika datanya ada, atau memberitahu jika nama tersebut tidak ditemukan. Studi kasus ini membantu memahami bagaimana pencarian data bekerja dalam program sederhana. Dan pseudocode. Bagian awal, deklarasi array nama, deklarasi array divisi, deklarasi array jabatan, deklarasi array umur, dan deklarasi array gaji. Deklarasi variabel garis sebagai string, deklarasi variabel pilihan sebagai string, dan deklarasi variabel data sebagai boolean. Awal dari mulai, lalu ulangi data seperti pas, maka tampilkan masukkan nama karyawan yang ingin dicari. Awal harus kapital. Lalu input untuk i dari 0 sampai 9 dilakukan. Jika nama dicari, maka tampilkan karyawan ditemukan. Tampilkan semua data, nama, umur, divisi, jabatan, dan gaji. Jika data sama dengan true, maka keluar dari loop. Jika data false, maka tampilkan karyawan dengan nama yang dicari tidak ditemukan. Tampilkan apakah Anda ingin mencari data karyawan lain. Jika iya atau tidak, input pilihan. Sampai pilihan jika iya, dan pilihan itu huruf yes kecil atau yes besar juga bisa. Maka tampilkan program pencarian data karyawan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah dibuat dari studi kasus pencarian data karyawan menggunakan pencarian sekuensial. Di sini kita mulai start dengan oval, lalu kita di nama, divisi, jabatan, umur, gaji, cari pilihan. Terus di input ada nama karyawan. Terus lanjut ke looping, yaitu for i sama dengan 0. Jika i kurang dari 10 maka i tetap lanjut. Lalu jika nama ditemukan, jika false maka output karyawan tidak ditemukan. Jika true maka output karyawan ditemukan. Lanjut ke decision lagi. Di sini ada apakah Anda ingin mencari data karyawan lain. Jika false maka output tetap lanjut ke program selesai. Jika true maka akan ada looping lagi ke atas ke for i sampai false. Sampai jika Anda memilih false baru program akan selesai. Finish. Di sini saya akan menjelaskan dari kode program yang telah dibuat, yaitu kita mulai dengan membuat array dari nama, divisi, jabatan, umur, sama gaji. Nah, di sini kita bisa lihat ya namanya dari Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, Rafif, Faiz, Anda, Sinta, Rina. Terus ada dari divisi keuangan, IT support, marketing, HRD, operasional.
Terus dari string jabatan itu manager, teknisi, koordinator, supervisor, staff, analisis, developer, asisten, kepala ujian, operator. Terus dari umur ada dari 25, 30, 22, 28, 35 lagi, terus 18, 19, 18, 26, 31. Terus dari gaji 5 juta, ada yang 4.500.000, 4 juta, 4.800.000, 5.500.000, 3.500.000, 4.200.000, 3.800.000, 5.200.000, dan 4.600.000. Terus kita bikin string untuk carinya. Lalu kita bikin lagi string buat pilihan. Lalu kita bikin boolean atau true atau false. Nah, di sini kita boolean dari awal itu kita anggap ke false dulu. Lanjut kita ke cout. Di sini ada list nama karyawan PT Indramayu Indah. Nah, di sini ada beberapa namanya ya, sudah terlist. Lalu ada cout, masukkan nama karyawan. Nah, ini ditampilkan. Ini masukkan nama karyawan yang ingin dicari, itu akan tampil kepada si penginput, si user. Nah, di sini lanjut ke perulangan. Di sini kita menggunakan perulangan for ke intian TI sama dengan 0. Terus jika I kurang dari 10, karena array di atas kita memiliki 10, maka jika kurang dari 10 kita tetap lanjut. Dan jika nama yang dicari ada, maka akan tampil data karyawan ditemukan. Dan di sini ada beberapa outputnya, nama, umur, divisi, jabatan, gaji. Terus, nah di sini jika data true menandakan bahwa data berhasil ditemukan. Lanjut ke kita kasih break agar looping itu berhenti jika data sudah ditemukan. Nah, jika data tidak ditemukan, maka akan muncul karyawan dengan nama yang di input tadi tidak ditemukan. Lanjut kita di sini ada output lagi kepada user menawarkan apakah Anda ingin mencari data karyawan lain. Jika ada pilih yes, maka akan lanjut ke pilihan main di perulangan awal. Kalau pilih no, maka akan ke else, yaitu program pencarian data karyawan selesai. Oke, mari kita demokan. Oke, kita sekarang akan coba mendemokan dari program yang telah dibuat. Di sini ada beberapa list nama dari karyawan PT Indramayu Indah. Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, Raffi, Faiz, Arda, Sinta, terus Rina. Terus masukkan nama karyawan yang ingin dicari. Misal kita cari nama Raffi. Nah, di sini kita harus menggunakan awalan kapital ya agar outputnya itu berjalan. Oke, lanjut. Nah, di sini data karyawan akan muncul ya dengan keterangan. Di sini ada nama, umur, divisi, keuangan, terus jabatan, analisis dengan gajinya juga ada di sini 3.500.000. Nah, di sini kita memunculkan lagi kepada user apakah Anda ingin mencari data karyawan lagi lain. Terus jika pilih yes, kita bisa menggunakan yes kecil juga. Lanjut. Nah, di sini ada list lagi. Terus misal jika kita salah input yang tidak ada dalam list, kita misal siapa? Nah, ini misal Rizal. Rizal kan tidak ada di dalam list, maka akan muncul karyawan dengan nama Rizal tidak ditemukan. Oke, jika kita memilih no, maka program akan berhenti otomatis. Program pencarian data karyawan selesai. Oke, di sini kita menuju sudah akhir dari presentasi kami. Di sini ada penutup. Melalui tugas besar ini, penulis dapat memahami cara kerja algoritma sequential search dan bagaimana metode pencarian sederhana itu dapat diterapkan pada data karyawan PT Indramayu Indah. Atau misalkan kalian mempunyai data lain atau dengan studi kasus berbeda, maka bisa diterapkan dengan metode pencarian ini. Terus dengan membuat program pencarian ini, penulis belajar mengolah data menggunakan array. Ada melakukan pencarian berurutan serta menampilkan hasil pencarian dengan benar.
Meskipun program ini masih sederhana, hasilnya sudah cukup membantu dalam memahami dasar-dasar algoritma pencarian dan penerapannya dalam pemrograman. Terus, kami berharap tugas ini dapat menjadi dasar untuk mempelajari algoritma yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.